Jumpa lagi dengan saya Sutriana Eprianti dalam pelajaran matematika. Nah, untuk kelas 7 di bab kedua ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu berhubungan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada gambar di sini coba kalian lihat, ini biasa kita lihat di mall ya, atau di toko-toko baju. Biasa ada tulisannya sale atau diskon. Nah, kita akan belajar yang berkaitan dengan aritmatika sosial, cara kita membayar, untung dan rugi, kemudian bunga pada bank, dan segala macam. Nah, mari kita simak. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu ada harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Harga pembelian itu berarti harga beli. Harga beli, kita biasa membeli barang. Nah, harga beli itu bisa juga disebut dengan modal. Jadi kita kalau membeli suatu barang kemudian kita jual kembali, nah berarti harga beli itu modal kita awalnya. Pasti kalau harga jual itu dia sudah beserta dengan untungnya. Kemudian jualan itu juga sendiri ada yang namanya untung dan rugi, untung atau laba. Berarti kita mendapat keuntungan. Misalnya kita membeli suatu barang itu 5.000. Kemudian kita jual harganya dengan harga 7.000. Berarti kita ada mendapat untung sebesar 2.000 ya. Nah, kemudian harga jual itu merupakan harga beli ditambah dengan untung. Nah, jadi di sini pedagang itu mendapat untung. Nah, ya. Jadi kalau kita jualan itu antara untung dan rugi. Jadi rata-rata sih semua orang jualan pasti mau untung ya, nggak ada yang mau rugi. Nah, di sini untuk yang pertama, untung dan persentase untung. Nah, penjualan dikatakan mengalami keuntungan atau untung jika penjualan lebih tinggi daripada harga modal ya. Seperti tadi Ibu contohkan, misalnya kita membeli suatu barang itu Rp5.000, kita jual dengan harga Rp7.000, maka kita mendapat untung. Kalau kita jual harganya di bawah harga modal kita atau harga beli kita, berarti kita akan mengalami kerugian. Nah, jadi untung itu sendiri harga penjualan dikurang harga pembelian. Tadi misalnya barang itu harganya kalian jual 7.000, belinya tadi 5.000. Berarti harga penjualan 7.000 dikurang dengan modal kita, pembelian kita tadi 5.000. Berarti untung kita adalah Rp2.000. Kemudian ada namanya presentasi rugi. Untuk presentasi rugi berarti rugi per harga pembelian dikali 100%. Nah, sebelumnya juga sebenarnya ada presentase untung. Berarti keuntungannya itu sendiri, presentase untung sama dengan untung per harga pembelian dikali 100. Nah, ya, koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Nah, harga pembelian itu tadi 25.000, itu per satu dus ya. Nah, per satu dus berarti kita belum dapat harga ecerannya berapa. Harga penjualannya tadi 24 dikali dengan 1.300, 31.200. Ternyata harga penjualan lebih tinggi, maka kita kalau harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian berarti kita sini mendapat keuntungan. Jadi harganya lebih tinggi nih, berarti dia mendapat untung. Selisihnya berapa? Jadi kalau mencari selisih itu angka yang lebih besar dikurang dengan angka yang lebih kecil, atau harga penjualan dikurang pembelian. Nah, harga penjualan dikurang pembelian itu juga bisa disebut dengan keuntungan. Nah, selisih atau keuntungannya adalah 6.200. Dalam hal ini koperasi mendapat untung sebesar 6.200. Nah, sekarang kalau kalian mau cari persentasenya, persentase untungnya bisa kalian cari dengan, nah misalnya Ibu kasih nama PU.
sama dengan apa tadi persentase untung? Persentase untung berarti untungnya adalah 6.200. 6.200. Kemudian per berapa tadi harga pembeliannya? 25.000. Nah, kalau kalian di rumah tulisannya bagus-bagus ya. Di sini ibu kan agak sulit menulisnya nih. 2.500, kemudian di sini dikali dengan 100%. 100, aduh persennya nggak kelihatan nih. Pokoknya 100% ya. Nah, jadi ini nanti dari sini kalian akan mendapatkan persentase untungnya berapa. Nah, kemudian yang kedua rugi. Nah, kalau kita mengalami kerugian berarti itu harga pembelian kita atau harga modal kita dikurang dengan harga penjualan. Jadi lebih besar harga pembelian kita daripada harga jual kita, maka kita mengalami kerugian. Jadi misalnya kamu beli barangnya 10.000, tapi kamu jual 5.000. Nah, berarti kamu mengalami kerugian sebesar 5.000. Nah, kemudian untuk contohnya, seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilo. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilo. Berapa keuntungan pedagang tersebut? Tentukan persentase keuntungannya. Nah, kira-kira untung apa rugi? Nah, harga pembeliannya berarti kalian campur dulu. Yang pertama itu yang 60 kilo yang harganya 7.200, kemudian 40 kilo dikali dengan 7.600. Kemudian dijumlahkan di sini. Harga penjualannya berarti langsung ya. Harga penjualannya 7.800 kemudian dikali dengan tadi kan semuanya jumlah total 100 kilo. Nah, berarti harganya lebih tinggi ya dari pembelian, berarti dia untung. Untungnya adalah 44.000. Kemudian persentase untungnya berarti jumlah untungnya 44.000 per harga pembeliannya dikali 100. Berarti untungnya mendapat 5,98%. Dibulatkan sampai 2 desimal. Jadi misalnya nanti dia panjang di sini, misalnya 5,988888. Kalian ambil 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma ini kan 5, berarti ambil 2 angka aja. Jadi 2 desimal. Kemudian contoh yang kedua. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian. Ya. Dengan harga seluruhnya 1 juta dengan ongkos angkut 100.000. Kemudian buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah. 52 buah dengan harga 10.000 per buah dan sisanya busuk. Berapa kerugian pedagang itu? Tentukan persentase kerugiannya. Lihat, berarti 40 itu kita kalikan dulu dengan 13.000. 40 kali 13.000 ya, lihat ini kan 40 dijual dengan harga 13.000. Nah, modalnya dulu tadi harga beli keseluruhan itu adalah 1 juta, biaya angkutnya 100.000, berarti modalnya dia adalah 100.100.000. Kemudian harga jualnya yang 40 itu dia jual dengan 13.000, kemudian 52 dia jual dengan 10.000. Totalnya baru 1.040.000. Kemudian ruginya berapa jadinya nih? Nah, ruginya berarti kita dapat dari harga pembelian kita kurangin dengan harga penjualan. Karena harga pembelian lebih besar dari harga jual. Nah, berarti dia ruginya sini 60.000 nih.
Persentase ruginya berarti rugi per modal kali 100%. 60 per, nah di sininya salah ya, seharusnya dia harga modal 110, 1.100.000. Nah, ini nanti kalian ubah di sini 1.100.000 dikali 100%. Nah, hama dibulatkan dengan 2 desimal. Jadi di sini 1.100.000 ya seharusnya ya, karena modal. Kemudian untuk harga pembelian dan harga penjualan. Nah, untuk harga pembelian, harga pembelian atau modal plus untung itu harga penjualan. Atau misalnya kalau mengalami kerugian, harga penjualan berarti harga pembelian atau modal dikurangi dengan rugi. Kemudian harga pembelian modal, harga penjualan dikurang untung atau ditambah rugi. Jadi untuk persentase untung, untuk untung kali harga pembelian modal. Rugi, persentase rugi dikali dengan pembelian modal. Ini kesimpulannya ya, harga penjualan, kemudian harga pembelian ditambah dengan persentase untung dikali harga pembelian per modal. Kemudian harga penjualan, harga pembelian dikurang dengan persentase rugi dikali dengan pembelian per modal. Kemudian yang kedua, harga pembelian, harga penjualan dikurang persentase untung dikali harga pembelian per modal. Kemudian harga pembelian yaitu harga penjualan ditambah persentase rugi dikali harga pembelian per modal. Nah, harga pembelian tadi sama dengan harga modal atau ya, bukan, maaf ya, yang ini atau, Ibu salah sebut, seharusnya atau bukan per. Jadi harga pembelian itu sama dengan modal atau modal. Cuman ini di sini Ibu tulis 2 kali. Ya, seharusnya Ibu kurung lagi. Harga pembelian atau modal. Kemudian untuk yang nomor 1 ada contoh lagi. Toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432 dari hasil penjualan mainan tersebut. Ternyata toko ceria mendapat untung sebesar Rp90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukasi anak tersebut. Nah, harga penjualannya 30 buah mainan edukatif, yaitu, maaf yang ini harga pembelian seharusnya. Oh, ini hasil ya, hasil penjualannya edukatif dengan memperoleh, hasil penjualannya, berarti hasil penjualannya 432. Kemudian harga pembelian 30 buah mainan, harga penjual, berarti harga penjualan dikurang dengan untung. Nah, dapatlah 342 harga pembelian sebuah mainan. Nah, berarti 342 kita bagi dengan 30 mainan tersebut. Berarti satu mainan tersebut harga awalnya adalah 11.400. Kemudian pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Nah, itu tinggal kita kalikan dengan persentasenya. Berarti 15/100 dikali dengan 800.000. Nah, kita kecilkan, ini sama-sama bisa dibagi dengan 5, dapat 3/20 dikali dengan 800. 3 kali 8 24 bagi 2 120, dapatnya 120.000 rupiah. Nah, itu untuk untungnya. Maka dia mau jual berapa biar untungnya 15%, berarti persentasenya tadi sini dapatnya 120,
berarti 800.000 ditambah 120.000, berarti harga jualnya 920.000 kalau dia menghendaki untung sebesar 15%. Ini banyak contohnya ya, karena dalam kehidupan sehari-hari soalnya soal cerita. Seorang pedagang buah membeli 45 buah. Nah, lihat nih gambarnya. Buah apa nih? Buah semangka ya. Jadi semangka dengan besar yang relatif sama. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian 13.500 karena ia telah memperoleh uang hasil penjualan sebanyak 495.000. Tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Nah, semangkanya tadi ada 45 buah ya. Karena dia mengalami kerugian, kita harus cari dulu harga pembelian keseluruhannya berapa nih. Jadi harga penjualan plus rugi. Nah, berarti dia tadi belinya adalah 508.500 rupiah. Berarti tinggal kita bagi dengan 45 karena buahnya ada 45. Berarti harga belinya satunya dia 11.300. Nah, contoh selanjutnya. Toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga Rp96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Berapa harga pembelian selembar kain batik? Nah, itu harga jualnya. Dia sudah mengalami kerugian, berarti dia hanya jual dengan harga 75% dari harga pembeliannya. Nah, berarti kita cari di situ. Nah, persentase ruginya untuk penjualannya berarti kan dia hanya harganya 75% tuh. Karena kan kalau utuh 100%. Kemudian di sini harga 75% dari harga pembelian itu adalah 96.000 ini tadi yang dijualnya. Kemudian harga pembelian kan seharusnya 100% nih. Nah, kita masukkan 100 per 75 dikali dengan 96.000. Berarti seharusnya harga pembeliannya kalau utuh itu adalah 128.000. Jadi harga per lembar kainnya adalah 64.000. Tapi dia mengalami kerugian, dia jual 2 kain tadi hanya 96.000 dan dia mengalami kerugian 25%. Nah, kalian bisa buka latihannya, nanti ibu post lagi di WA apa yang harus kalian kerjakan. Sekian dan terima kasih untuk video pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.